Halo, selamat jumpa bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan melihat kata-kata yang sering dipakai dalam Al-Quran untuk menggantikan nama Muhammad. Ya, namun sebelumnya eh, kita harus memiliki pemikiran dasar tentang studi kita ini, ya. Jadi studi dasar kita ini, pemikiran dasarnya adalah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan Muhammad dilihat sebagai penerima wahyu, ya. Umat Islam sangat yakin bahwa wahyu Allah hanya diterima oleh Muhammad, tidak ada orang lain, ya. Nah, ini pemikiran dasarnya, ya. Jadi tolong pemikiran dasar ini dipahami baik-baik, masuk ke dalam akal budi kita, ya. Nah, eh, konteks Al-Qur'an, ya. Yang berikut yang harus dipahami adalah konteks Al-Qur'an itu sendiri, bahwa Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah yang disampaikan baik oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad, ya, gitu. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Qur'an itu memang kata-kata Allah. Hanya kata-kata Allah ini ada yang disampaikan sendiri oleh Allah, ada yang disampaikan oleh Jibril. Tetapi bagaimanapun yang menerimanya adalah Muhammad, ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Muhammad merupakan lawan bicara Allah atau Jibril, ya. Nah, jadi ini pemikiran dasar dan konteks Al-Qur'an. Nah, supaya kita dalam studi ini dapat memahami persoalan kata ganti untuk Muhammad. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, ada banyak kata ganti yang dipakai untuk menggantikan nama Muhammad, ya. Yang kerap kali muncul itu adalah hamba kami, rasul, nabi, dia, kamu, aku. Masih banyak lagi, ya. Manusia berselimut, pengepul, dan lain sebagainya. Semuanya itu dimaknai, ditafsir sebagai Muhammad, ya. Nah, pada studi kita kali ini, kita hanya fokus pada 3 kata ganti yang terakhir, yaitu dia, kamu, dan aku. Nah, ketiga kata ganti ini banyak dijumpai dalam Al-Quran. Kami hanya menampilkan contoh berikut ini, ya. Yang pertama dari surah Hud, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, ya. Dan dalam surah Al-An'am, dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, nah, atau dalam surah Al-Araf, dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, dan seterusnya. Nah, pada studi kita kali ini kita tidak melihat soal tafsiran, ya. Kita hanya fokus melihat kata ganti, ya. Nah, nah, dalam ketiga ayat yang kami tampilkan ini, kata aku, kamu, dia ini ditafsirkan sebagai Muhammad. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan nalar akal sehat, logika, kalau Anda masih waras, coba Anda membayangkan. Tetapi jangan tinggalkan pemikiran dasar kita dan konteks Al-Quran tadi, ya. Nah, kalau kita menggunakan pemikiran dasar tadi dengan konteks Al-Quran, maka tidak semua kata ganti yang ada dalam 3 kalimat ini merupakan Muhammad. Ya, ini menjadi persoalan. Nah, kita lihat surah yang pertama, surah Hud. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira.
saya membuat perbandingan. Seandainya saya adalah Allah dan Anda sebagai Muhammadnya, lalu saya katakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Apakah aku ini adalah saya? Apakah aku ini adalah Anda? Jelas tidak, ya kan? Nah, di sini tampak jelas, ya. Jadi konteksnya Allah berbicara kepada Muhammad. Nah, kalau kita membaca itu dengan konteks tadi, maka aku di sini adalah Allah atau Jibril, bukan Muhammad. Ya, jelas. Nah, di sini tampak bahwa surah Hud ayat 2 ini bukanlah wahyu Allah. Gitu. Kita lihat kalimat yang kedua, dan jika kamu melihat dan seterusnya. Ya, sama konteksnya Allah atau Jibril berbicara kepada Muhammad. Nah, kalau kita menggunakan nalar akal sehat, saya seperti Allah atau Jibril dan Anda sebagai Muhammad. Dan jika saya katakan, dan jika kamu melihat, maka kata kamu ini merujuk kepada Anda. Maka di sini pas, kamu ini adalah Muhammad. Sehingga dengan demikian, bisalah dikatakan bahwa surah Al-An'am ini merupakan wahyu Allah. Ya. Nah, kita lihat kalimat yang ketiga. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya. Nah, konteksnya Allah atau Jibril berbicara kepada Muhammad. Saya adalah Allah atau Jibril. Anda adalah Muhammad. Kalau saya katakan dia tidak lain hanyalah seorang, apakah dia itu adalah Anda? Tentu tidak, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan nalar akal sehat, dia di sini bukanlah Muhammad. Dia itu adalah sosok lain selain Muhammad ataupun Jibril atau Allah. Siapa dia itu? Kita tidak mau membahas itu. Kita hanya mempersoalkan kata ganti. Jadi penafsiran yang dilakukan oleh ulama bahwa dia itu adalah Muhammad itu jelas-jelas keliru, tidak sesuai dengan konteks Al-Quran. Dan itu menyalahi logika linguistik. Sehingga kita bisa katakan bahwa surah Al-A'raf ayat 186 ini bukanlah wahyu Allah. Dari pemaparan 3 kalimat, ya, sebenarnya ada masih banyak kalimat yang seperti 3 kalimat tadi, tetapi dalam studi ini kita hanya menampilkan 3 kalimat saja, ya, itu. Nah, dari pemaparan atas 3 kalimat tadi, di mana ada kata ganti yang ditafsirkan sebagai Muhammad, dapatlah kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran itu bukanlah kitab yang sempurna. Karena apa? Karena banyak kekacauan di dalamnya. Ya, Al-Quran juga harus dikatakan merupakan kitab yang tidak jelas. Ya, itu. Meski dikatakan Allah berkata Al-Quran adalah kitab yang jelas, faktanya tidak jelas. Ya, nah dari kedua kesimpulan ini, maka bisalah dikatakan Al-Quran merupakan rekayasa Muhammad. Nah, demikianlah studi kita tentang kata-kata yang sering digunakan untuk menggantikan nama Muhammad. Jadi kata-kata itu sering ditafsirkan sebagai Muhammad. Menjadi persoalannya, tafsiran itu jelas-jelas keliru karena melanggari logika linguistik. Sekian dan terima kasih.